Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dialah yang menyertai kita hingga waktu-waktu yang kita sudah jalani hingga sampai saat ini. Dan kita bersyukur semua karena anugerahnya. Banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan, banyak hal yang membuat kita tidak mampu rasanya. Tapi bersyukur kita dapat jalani hingga sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa semua karena Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Dan kita bersyukur kita sudah merayakan, memperingati bahwa di mana masa sengsara, Jumat Agung dan juga kebangkitan Kristus di hari Paskah. Bagaimana Kristus sudah menyatakan dirinya, rela mati mengorbankan dirinya. Dan Dia memberikan nyawanya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kita bersyukur hari ini saya mengajak kita melihat dalam sebuah tema, yaitu datang kepada Yesus. Kalau berbicara tentang kata datang, itu berbicara tindakan, berbicara tentang bagaimana ekspresi dan juga ada wujud sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana datang kepada pribadi yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat, yang adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Kita bersyukur hari ini kita dapat merenungkan tema ini dengan pembacaan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan memuluskan dan menebuskan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pembacaan ini kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 26 sehingga sampai ayat 30 dan ayat selanjutnya 31. Bagaimana hikmat dari Allah dan juga hikmat dari manusia sangat berbeda jauh. Bagaimana Allah yang adalah pencipta, bagaimana manusia adalah ciptaannya, bagaimana bisa dapat bertemu antara hikmat kedua-duanya. Kita bersyukur kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus diberikan hikmat oleh Allah. Allah inilah yang memberi hikmat. Kita sebagai ciptaannya, kita menerima hikmat. Oleh sebab itu kita melihat dalam pembacaan-pembacaan ini apa yang bodoh bagi dunia, dan itu ditunjukkan oleh Allah. Apa yang bodoh bagi dunia tidak berarti bagi dunia. Itu yang ditunjukkan oleh Allah untuk memperlihatkan kuasanya, memperlihatkan kemuliaan, memperlihatkan keajaibannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah datang kepada terang yang ajaib, datang kepada Kristus Yesus itu sendiri. Dengan tema kita hari ini datang kepada Yesus. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Siapakah Yesus itu? Jadi kita harus datang, kita harus mencari Dia. Bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita ingin mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu, pasti kita berusaha. Sesuatu yang berharga, kita bekerja, kita berusaha mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat, mendapatkan uang yang sebanyaknya, mendapatkan hal-hal yang kita impikan. Bagaimana kita memperjuangkan semuanya itu. Tapi ini berbicara tentang kepada Yesus adalah pribadi yang sejati, pribadi yang mulia, pribadi yang ajaib, pribadi yang memberikan kuasa dan otoritas kepada kita. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Yang pertama, karena Ia memberikan hikmat bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenapa Ia memberikan hikmat? Hikmat itu berbicara tentang penerangan. Kenapa Yesus sendiri memberikan hikmat kepada kita? Karena Dia mau menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, menerangi setiap tindakan-tindakan kita, menerangi semua yang kita lakukan setiap waktu dan setiap saat. Kita sebagai orang yang percaya, bagaimana hikmat yang diberikan Allah, kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai, manakah ini kepentingan diri sendiri atau mana kepentingan daripada untuk kemuliaan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita datang kepada Yesus karena Ia memberikan hikmat kepada kita, supaya kita tahu, kita bisa merasa, kita bisa bertindak, berpikir dan melakukan segala sesuatu dengan bijaksana.
dengan pengertian akan firman Tuhan. Dan juga yang kedua, mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Ia membenarkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata membenarkan adalah meluruskan atau membetulkan. Kenapa kita berbicara tentang membenarkan? Karena kita dalam posisi yang tidak benar, maka dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga posisi kita yang tidak benar itu datang kepada terang yang ajaib, kepada Allah yang penuh dengan kuasa. Kita didamaikan oleh Dia melalui pengorbanan Kristus. Kita dibenarkan oleh Dia karena kita adalah orang yang berdosa. Karena kita orang yang tidak pantas menerima keselamatan, tetapi karena anugerah yang besar, Dia memberikannya itu bagi kita. Kita bersyukur kita dibenarkan oleh Dia, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena semua yang kita bisa lakukan melalui hikmat dan pengertian kita sendiri, tetapi karena Dialah yang memberikan anugerah itu kepada kita, membenarkan hidup saya dan saudara, bahwa di dalam setiap perjalanan hidup, setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan, bahwa kita pasti tidak benar, tetapi karena Dia yang membenarkan kita, sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk seterusnya, dan itu hanya dari Yesus Kristus. Dia memberikan kasih-Nya, memberikan segalanya bagi kita, untuk saya dan saudara kita diselamatkan. Bagian yang ketiga, mengapa kita harus datang kepada Yesus? Dia bukan hanya membenarkan kita dan menguduskan kita, karena Ia menguduskan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak kudus, kita adalah orang berdosa, kita orang-orang yang jatuh dalam dosa, bahwa karena ketidaklayakan kita, Kristus membawa kita kepada jalan yang benar. Kristus menguduskan kita, memberikan pengertian yang baik bahwa dosa Bapak Ibu dan saya dihapuskan oleh Dia, dibasuh dengan darah yang mahal, dan oleh sebab itu kita masuk di dalam pengujian. Kita disucikan oleh Dia, bukan karena setiap ritual dan apapun ibadah dan doa kita yang kita lakukan, tapi kita dibenarkan karena anugerah dan kasih Kristus, dan itu membenarkan dan bahkan menguduskan kita. Kita bersyukur hari ini bahwa kita dapat memahami beberapa pengertian bahwa kita dikuduskan oleh Allah, bukan kita yang menguduskan diri sendiri. Banyak orang senja mencari ritual, berusaha mencari tempat yang bagaimana bisa menenangkan hatinya, menenangkan pikiran, menenangkan semua persoalan hidupnya. Tetapi hanya datang kepada Kristus saja, Dia mampu meluruskan hati, pikiran di dalam Kristus Yesus. Dia menenangkan dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini kita dalam masalah seperti ini, sangat sulit sekali kita datang kepada Yesus. Dia mampu meluruskan kita. Kita dalam dosa, dalam kekeliruan, dalam segala macam persoalan yang kita hadapi, datang kepada Yesus. Yesuslah yang memberikan penebusan. Yesuslah yang meluruskan kita. Yang keempat, mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Ia menebus kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Dia membawa kita kepada keselamatan. Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Bukan hanya membenarkan kita, menguduskan kita, menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal, dan membawa kita kepada keselamatan. Dan oleh sebab itu keselamatan yang kita miliki, kita peroleh, kita dapatkan saat ini. Mari kita pergunakan dengan baik, berdoa, berharap kepada Tuhan. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, memberkati orang lain, menjadi berkat. Bahwa inilah kesempatan terbaik. Karena di mana firman Tuhan mengatakan akan datang waktunya manusia akan mencari kebenaran firman Tuhan, tapi tidak menemukan. Manusia akan haus akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam pertama Korintus mengatakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Kita berpikir untuk hari ini dan seterusnya, bukan berpikir hari ini dan di belakang kita. Kita berfokus kita ke depan, bahwa karena Kristus sudah menebus hidup kita, maka kita terus melakukan yang baik, melayani Tuhan, bekerja sama, melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa membawa kita bagaimana sikap kita datang kepada Yesus, bahwa Dia adalah
membenarkan kita, dia menguduskan kita, dia memberikan hikmat kepada kita. Maka sikap kita datang kepada Yesus. Yang pertama meminta pertolongan, yang kedua meminta pengampunan, yang ketiga meminta yaitu pemulihan. Kalau kita datang kepada Yesus, hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang adalah segalanya bagi kita untuk menembus segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita terus datang kepada Dia, memohon pertolongan, meminta pemulihan daripada Dia. Ketika hari ini kita dalam keadaan sulit, masalah yang sulit, dalam pekerjaan yang sulit, dalam makan minum pun sulit, apapun yang kita lakukan sulit, ada yang dalam keadaan sakit, saya meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati. Dan apapun masalah hari ini, datang kepada Yesus, karena Yesuslah yang memberikan hikmat, karena Yesuslah yang membenarkan kita, karena Yesuslah yang menguduskan kita dan menebus kita. Itulah sebab itu kita berucap syukur bahwa kita melakukan semua hanya kepada Kristus. Marilah kita pergunakan kesempatan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara, bersama saudara seiman, bersama dengan saudara-saudara yang tua. Kita menjadi berkat, melakukan segala sesuatu bukan kepentingan kita, tapi karena Kristus sudah menebus kita. Mari kita melayani Dia dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya berkat dan tuntunan Allah terus menyertai kami. Kami renungkan firman Tuhan semata karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami terus menyatakan kasih karunia itu melalui hidup kami. Kami mengasihi, kami mencintai, kami melakukan segala sesuatu dengan dasar yaitu kasih Kristus. Bahwa Kristus sudah menebus kami, Kristus sudah menyelamatkan kami, Kristus sudah membenarkan hidup kami, bahkan memberikan hikmat kepada kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati supaya berikan semangat, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah melampaui segala apapun yang ada di dunia ini, sehingga kami dapat melakukan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.